Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa perkara. Tidak boleh ditanyakan, sebab kalau bertanya tentang masalah-masalah ini tidak bisa fatal akibatnya, bahkan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pembahasan malam ini, jangan bertanya soal yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperpanjang mukaddimah, hal pertama yang tidak boleh ditanya adalah bicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk bertanya tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga bertanya tentang kaifiyah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Maka kita dilarang untuk bertanya bagaimana perbuatannya, bagaimana bentuk perbuatannya. Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya, beliau mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru fillahi. Renungkanlah oleh kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah, tetapi jangan terfikir soal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Kenapa demikian? Al-Imam At-Tahawi atau Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah mengatakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu la tablughul awhamu wa la tudrikuhul afhamu wa la yushbihul anamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dijangkau dengan imajinasi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mungkin terjangkau dengan pemahaman dan pemikiran kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bagaimana mungkin kita tahu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya dilarang, tidak boleh seseorang bertanya soal itu. Dahulu di zaman salaf, ada seseorang datang kepada Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf, Imam Malik adalah imam madhab, pendiri madhab Maliki. Kunyahnya Abu Abdillah. Ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya Abu Abdillah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifa istiwa? Jadi Imam Malik ditanya tentang istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, bersemayamnya Allah di atas arsy ini seperti apa? Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menggelengkan kepalanya, kemudian keringatnya mulai keluar dan mulai menetes saking marahnya. Baru kemudian dia angkat kepalanya dan mengatakan, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi?
Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ahsibuka annaka rajulun su'. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, istiwanya Allah itu maklum, diketahui secara makna, tetapi bagaimananya akal tidak menjangkaunya. Sementara beriman tentang istiwanya Allah itu wajib, dan bertanya soal istiwa itu adalah bid'ah, dan aku sangka ini engkau bukan orang baik-baik. Kemudian Imam Malik mengusir orang itu. Jadi kita tidak boleh bertanya soal zat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat-sifatnya. Seperti Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Kalimat yanzil turun secara makna ma'ruf, ya turun dari atas ke bawah, itulah turun. Tapi bagaimana turunnya, akal kita tidak menjangkaunya, bahkan imajinasi kita tidak mampu membayangkannya. Yang jelas turunnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang penting kita beriman Allah turun, selesai. Bagaimana turunnya, wallahu a'lam. Jangan ditanya. Karena bertanya bagaimana turunnya Allah adalah pertanyaan bid'ah, kata Imam Malik. Ini persoalan pertama, hal yang tidak boleh ditanyakan. Yang kedua, tidak boleh bertanya kepada dukun. Baik bertanya langsung datang ke dukun, nyambangi rumahnya kemudian bertanya sesuatu, atau lewat surat, atau sekarang mungkin lewat WA, grup-grup dan begitu seterusnya, chat dan SMS, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena bertanya kepada dukun itu bahaya. Walaupun hanya sekedar bertanya, apalagi sampai membenarkan jawabannya, lebih bahaya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Siapa yang datang ke dukun, bomo, paranormal, penasihat spiritual atau apa namanya, sama aja itu jenisnya, beda nama, makhluknya sama, itu juga dukun istilahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, hanya bertanya, dia belum membenarkan, bertanya doang, maka Nabi SAW mengatakan salatnya 40 malam ditolak alias tidak diterima. Ada yang mengatakan maksudnya salat yang sudah dilakukannya. Selama 40 hari kita jungkir balik salat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, balik lagi, selama 40 hari ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar bertanya. Bagaimana kalau sampai membenarkannya? Berat lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
siapa yang datang ke kahin atau arraf, dua-duanya dukun, cuman istilah para ulama kalau kahin itu berbeda dengan arraf. Kalau kahin ini meramal sesuatu yang sudah berlalu. Kalau arraf itu meramal sesuatu yang akan datang. Dua-duanya dukun. Tapi dukun pertama meramalkan sesuatu yang sudah berlalu, sementara dukun satunya meramalkan sesuatu yang akan datang. Contoh meramalkan sesuatu yang sudah berlalu, antum 1 bulan hilang motornya, dicuri orang. Datang ke dukun, Pak Dukun, motor saya sudah sebulan hilang. Kata Pak Dukun, ada CCTV-nya? Tidak. Tidak ada, makanya saya datang. Akhirnya mulai dia ramal, oh, motor antum itu di Beliung itu. Gang berapa, RT berapa? Enggak tahu, pokoknya di Beliung lah katanya. Lah ini kan meramalkan sesuatu yang sudah berlalu kan? Kan kecuriannya kan sudah berlalu. Ya. Lain dengan arraf, dia meramalkan sesuatu yang akan datang. Pamannya nanti tanggal 25 bulan 5 tahun 2025 kiamat. Itu kan sesuatu yang akan datang. Maka sesuatu yang akan datang ini itu disebut arraf, dua-duanya dukun. Kata Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang ke kahin ataupun arraf, bertanya sesuatu, dia benarkan pula jawabannya. Maka ketika dia menambah dengan membenarkan bukan hanya sekedar soalan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, alias keluar dari Islam. Karena hukum mengkufuri syariat itu kufur keluar dari Islam. Jadi kalau hanya sekedar bertanya, solatnya aja ditolak 40 hari, tapi kalau sampai membenarkan, keluar kau dari Islam. Kecuali kalau datangnya hanya sekedar menguji saja, apakah ini dukun asli atau tidak, kemudian menampakkan kebenaran, tidak ada masalah. Contoh umpamanya dalam sejarah, ada seorang panglima zalim namanya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini hafid Quran, seluruh Quran hafal di kepalanya, dan dia senang dengan para penghafal Quran. Tapi jahatnya luar biasa. Ribuan nyawa sudah dibantai di tangannya. Bahkan darah-darah para sahabat juga dibantai di tangannya. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ma'ruf, seorang penghafal Quran tapi haus darah, raja zalim. Jadi satu hari Hajjaj ini dia mendatangkan seorang dukun. Hajjaj ingin menguji dukun itu. Kemudian dia pura-pura mengambil kerikil dengan cara dihitung, kemudian dimasukkan ke dalam kepalan tangannya. 1, dukun itu tidak tahu. 2, tapi dia dihitung. Sampai akhirnya dapatlah sekitar 30 atau 40 kerikil, kemudian digenggam seperti ini. Dukun itu tidak melihat. Kemudian Hajjaj mengatakan, wahai fulan, tahukah berapa isi daripada kerikil yang di kepalan tanganku ini? Tiba-tiba dukun ini bisa menebak dengan benar. Sekian, rupanya setelah dihitung benar. Kemudian Hajjaj masih tenang. Kemudian dia mulai mengambil kerikil lagi, tapi tidak dihitung, langsung main kerowok saja. Krok, ambil. Hajjaj sendiri tidak tahu yang ambil kerikil berapa jumlahnya. Kemudian kata Hajjaj ibn Yusuf, tahu berapa jumlah yang sekarang ini? Kemudian sang dukun nerawang main tebak, kemudian salah hitung. Kenapa yang pertama benar, yang kedua salah? Rupanya kata para ulama ketika menceritakan kisah Hajjaj ibn Yusuf ini, kenapa yang pertama benar? Karena Hajjaj tahu berapa jumlahnya. Dan setiap manusia, baik pada diri Hajjaj ibn Yusuf atau pada kita ini, semua ada qarin. Ada jin yang senantiasa menemani kita sejak lahir sampai kita mati. Lah jin qarin kita inilah
yang kemudian berkomunikasi dengan jin yang ada pada si dukun. Jadi jin korin itu menjadi inforjin, bukan informan. Inforjin ngasih informasi kepada jin yang lainnya, akhirnya dia tahu. Lah ketika kita tahu, maka jin korinnya tahu. Ketika kita tidak tahu, jin korinnya pun tidak tahu. Makanya dia tidak mampu memberikan informasi. Dari sini Hajjaj ibn Yusuf langsung mengambil pedangnya dan mengatakan, aku tahu engkau seorang dukun, dipenggal lehernya mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali datang ke dukun bertanya kepada dukun. Apalagi sekarang banyak dukun-dukun cabul. Hati-hati. Kalau dukun dulu memang tinggalnya di lereng-lereng bukit, di ujung-ujung desa, rumahnya ngeri, angker, ada tengkoraknya macam-macam kan. Nengok rumahnya saja serem, apalagi pak dukunnya. Kalau sekarang dukunnya udah megah, rumahnya bagus, lebih bagus dari rumah kita. Dia udah pakai jas, sebagian mereka pakai jubah, udah nggak nampak dukun. Akhirnya jadilah semi dukun plus boleh jadi mungkin pejabat, boleh jadi kiai, boleh jadi ustadz kan itu ya. Itulah yang kemudian disebut dengan dukun putih namanya. Kalau dulu kan dukun hitam tuh, karena pakaian juga hitam. Nah, sekarang jadi dukun putih. Tapi dua-duanya dukun, mau hitam mau putih sama saja. Selama kelakuannya dukun, tidak boleh datang bertanya kepada dukun-dukun itu. Ini yang kedua, tidak boleh bertanya kepada mbah dukun. Yang ketiga, tidak boleh bertanya soal kehidupan manusia, terutama hal-hal yang bersifat privasi. Tidak boleh bertanya. Umpamanya ada seorang anak bujang hendak melamar seorang gadis, kan ta'aruf di situ dulu tuh. Saat ta'aruf di situ, kemudian si gadis ditanya-tanya soal kehidupan lalunya. Maaf, ukti, apakah dulu ukti pernah pacaran? Umpamanya. Saking malu-malu, pernah. Sama siapa? Berapa tahun pacarannya? Diajak jalan enggak sama pacarnya? Ini kan kurang ajar namanya. Nanya-nanya kayak gini nih. Cukuplah tanya itu yang umum-umum, yang global-global saja. Ya, umpamanya tentang hijrahnya, sudah lama hijrahnya, ngajinya sama ustaz siapa, itu tidak ada masalah. Tapi kalau pertanyaan yang bersifat privasi itu tidak boleh. Dan kalau kita ditanya soal privasi kita, apalagi berkaitan dengan keburukan masa lalu, masa kelam kita, maka kita wajib tidak menjawabnya. Kata Nabi SAW, ijtanibu hadhil qadurat allati nahallahu anha. Kemudian kata Nabi, faminal alamma falyastatir bisitrillah wal yatub ilallah fa innahu man yubdilana safhatahu nukim alaihi kitaballahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW kepada seorang yang bernama Rajam al-Aslami. Jadi Nabi SAW ketika sudah merajam siapa? Merajam Ma'iz kalau nggak salah, al-Aslami ini, karena dia berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tinggalkanlah kotoran-kotoran ini. Maksudnya kotoran-kotoran yang dimaksud Nabi SAW hal-hal yang dilarang, zina, homoseksual, pokoknya maksiat lah intinya. Jauhi kotoran-kotoran itu. Dan kalau Allah takdirkan kita ini masuk pada kubangan itu, falyastatir bisitrillah, sembunyikan, jangan pernah ceritakan. Gunakan sitrullah, penghalang Allah Subhanahu wa taala yang selama ini berusaha kemudian menutup aib kita dari manusia. Gunakan itu.
Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah As-Sittir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqh Asmaul Husna. Salah satu nama Allah dari 99 nama itu, ada nama Allah namanya As-Sittir. Sittir itu artinya zat yang maha menutup aib-aib hambanya. Padahal Allah tahu kita ini bermaksiat, tapi Allah tutup aib kita dari manusia. Gunakanlah nama Allah As-Sittir untuk menutup aib kita dari manusia. Makanya Nabi SAW sampai mengancam orang-orang yang menceritakan dosanya sendiri padahal sudah ditutup oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahirin. Kemudian sahabat bertanya, apa mujahirin itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, wa inna minal al-jihar an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshib sitrallahi anhum. Kata Nabi SAW, semua umatku dimaafkan kecuali mujahir. Sahabat bertanya, apa mujahir itu wahai Rasul? Kata Nabi, mujahir itu seseorang yang bermaksiat di malam hari sampai subuh, kemudian Allah menutup aibnya di siang hari, tidak tahu dia bermaksiat. Tiba-tiba dia menceritakan maksiat di malam harinya dan mengatakan, semalam aku sedang berbuat ini dan berbuat itu. Padahal Allah sudah menutup aibnya. Maka sekali lagi yang ketiga, jangan bertanya dalam rangka mengorek-ngorek masa lalu. Masa lalu orang yang masa lalu ini kurang baik. Kemudian juga yang keempat, termasuk juga tajassus. Bertanya kepada orang itu sedetail mungkin sampai kepada masalah pribadi dia. Pamannya ada orang berkeluarga, sudah lama menikah tak punya anak. Kemudian kita datangi suaminya, kenapa istri antum kok enggak punya anak? Mandul ya. Coba masalah orang kita tanyakan. Ya. Bagus kawin lagi aja lah kau, katanya. Biar punya istri dua nanti banyak anak. Itu kan mancing-mancing keributan, bukan mancing ikan tuh. Ya. Lah ini kalau sudah masuk privasi orang, nggak boleh, ini namanya tajassus namanya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Jangan kalian tajassus, mengorek-ngorek dengan pertanyaan orang sedetail mungkin sampai ke masalah privasi dia, masalah urusan rumah tangga dia ditanyakan dia. Saya lihat istrimu kok ada tai lalatnya di sebelah kuping itu tai lalat ke itu spidol tuh? Ngapain tanya istri orang? Ya, jadi nggak ada urusan kita dengan rumah tangga orang. Jangan bertanya sampai sedetil itu. Nggak boleh. Nah, ini juga hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Yang keempat, tidak boleh bertanya sampai kepada masalah privasi seseorang, keluarga seseorang, karena itu bagian pertanyaan yang dilarang dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bertanya tentang sesuatu yang dipahami, dia sudah paham. Kemudian hal-hal yang dipahami itu ditanyakan kembali dalam rangka menguji, bukan untuk diambil manfaatnya bagi orang lain. Lain kalau diambil manfaatnya, umpamanya kan, antum di pengajian seperti ini, antum sudah tahu. Tapi antum sengaja, Ustaz, bagaimana hukum rasuah? Karena mungkin di sekitar situ banyak pejabat, umpamanya. Tahu namanya hukum rasuah haram. Ya. Untuk diambil pelajaran, yang lain enggak apa-apa. Tapi antum sudah paham, antum ngetes ustaz antum, ini ustaz ini bego ke cerdas nih, sudah tahu. Kemudian ditanya untuk mempermalukan ustaz yang antum tanya, syekh yang antum tanya, alim yang antum tanya, tuan guru yang antum tanya, kiai yang antum tanya, hanya untuk mempermalukan dia, nggak boleh. Antum tidak sedang bertanya, antum sedang membongkar aib orang.
Apalagi yang dipermalukan itu bukan orang biasa tapi juru dakwah. Atau juga pertanyaan itu betul-betul menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi pertanyaan itu sangat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan cara mempertentangkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sengaja membuat orang bingung. Karena di zaman Umar ada orang dari Syam datang ke kota Madinah, masuk ke pasar-pasar kaum muslimin, kemudian bertanya kepada kaum muslimin yang ada di pasar-pasar itu dengan mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, seolah kok bisa ya ayat ini kok mengatakan seperti ini, ayat itu mengatakan seperti itu, masa sih? Akhirnya membuat bingung orang pasar. Orang ini ditangkap, dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena menyebar syubhat di tengah-tengah masyarakat. Maka Umar radhiyallahu mengatakan, aku mendengar engkau masuk ke pasar-pasar kaum muslimin, kemudian bertanya kepada mereka dan mempertentangkan satu ayat dengan yang lainnya. Bukankah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Tanya kepada pakarnya. Kenapa kau tanya kepada orang pasar? Sekarang mana pertanyaanmu? Coba tanyakan kepada saya. Kemudian karena dia takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, dia hanya diam. Kata Umar, ambilkan tongkat. Kemudian Umar memukul kepalanya. Kemudian orang ini mengatakan, tidak wahai Umar, aku tidak sedang mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah. Kata Umar, dipukul lagi kepalanya. Sudah hilang syubhatmu di kepalamu? Katanya. Sudah wahai Umar, saya tidak akan melakukannya lagi. Dari sini kita tahu bahwa bertanya mempertentangkan satu ayat, satu hadis dengan hadis yang lainnya supaya membuat manusia bingung, maka ini haram, tidak boleh. Karena akhirnya menimbulkan keraguan-raguan kepada wahyu jadinya. Membuat keraguan-raguan terhadap hadis Nabi SAW, tidak boleh. Atau mungkin bertanya yang sifatnya pertanyaan ta'annud, pertanyaan yang membeban-bebankan atau membuang-buang waktu untuk dijawab. Contoh umpamanya pertanyaan yang pernah dilakukan Bani Israel kepada Nabi Musa soal pembunuhan orang kaya, dan ingin menyingkap siapa pembunuhnya. Mereka bertanya kepada Musa, wahai Musa, singkaplah siapa pembunuhnya, berdoalah kepada Rabbmu. Maka Musa pun berdoa, kata Musa begini, sebaiknya kalian datangkan kepadaku sapi betina, Baqarah. Kalau seandainya Bani Israel langsung mengambil sapi itu kemudian diserahkan kepada Nabi Musa untuk dipotong dan diambil bagian tubuhnya untuk dipukulkan kepada orang mati dan bertanya siapa pembunuhnya, selesai urusannya. Tapi Bani Israel ini bertanya ta'anud, memberat-beratkan. Malah bertanya, oke, sapi betina, bagaimana umurnya, bagaimana warnanya, pernah dipekerjakan atau tidak? Akhirnya kemudian soalan-soalan ini menambah rumit, sehingga Al-Quran mengatakan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapinya. Bukan tidak ada sapinya, harga sapinya melambung selangit. Harus dibeli dengan emas seberat sapi yang akan disembelihnya. Itu namanya ta'anud, bertanya, memberat-beratkan diri sendiri. Jadi ada persoalan-persoalan itu yang tidak boleh kita tanyakan, sebab kalau bertanya itu terkadang kita akan menyesal. Seperti di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada seseorang ketika mendengar ayat Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul bait, Allah Rasul membacakan ayat, dan kewajiban kita kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan, afi kulli amin Rasul, apakah tiap tahun? Nabi SAW diam. Kemudian orang ini mengatakan, Rasul, apakah setiap tahun kewajiban haji? Rasul diam. Kemudian orang ini mengatakan, afi kulli amin, apakah setiap tahun wahai Rasul? Rasul diam. Kata Rasul, walladhi nafsi biyadi lau qultuha lawajabat, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau aku iyahkan
sehingga menjadi sebuah kewajiban, kalian tidak sanggup melakukannya. Ngapain kalian tanyakan? Jadi ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Makanya kenapa Allah mengatakan la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab membuat kalian menyesal jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara soalan-soalan yang tidak boleh ditanyakan. Adapun soalan-soalan yang memang terkadang dianjurkan ditanyakan, ya seperti di majelis-majelis ilmu, antum bertanya soal hukum ini, hukum itu untuk sebagai pengetahuan dan sebagai amalan, maka itu bagus. Atau kepada tetangga atau saudara bertanya soal keadaan mereka, macam mana kaifa haluka ya akhi, bagaimana kondisimu, kaifa sya'nu, kaifa umuruk, bagaimana perkaramu, bagaimana masalahmu, enggak ada masalah. Itu justru dianjurkan sebagai bentuk hak kita kepada tetangga, kerabat atau teman dekat ingin mengetahui kondisi orang ini. Jadi boleh pertanyaan, tidak semua pertanyaan dilarang, tidak. Tapi yang dimaksud yang dilarang adalah soalan-soalan yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Inilah di antara pembahasan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.